Malam itu, di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, Aulia membuka pintu kamar Sari dengan tangan gemetar. Apa yang dia lihat membuat dunia seolah runtuh. Sari, kekasihnya selama 2 tahun, sedang berpelukan dengan seorang pria asing di tempat tidur mereka. Air mata Aulia mengalir deras, tapi bukannya marah. Dia merasakan campuran antara pengkhianatan dan kelegaan aneh yang tak terjelaskan. Aulia mundur pelan, menutup pintu tanpa suara, dan berlari keluar apartemen. Hujan deras membasahi jalanan ibu kota, tapi dia tak peduli. Pikirannya berputar-putar, bagaimana bisa Sari, wanita yang dia cintai dengan sepenuh hati, melakukan ini. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Bandung 2 tahun lalu, saat Aulia masih mahasiswa semester akhir dan Sari bekerja sebagai desainer grafis. Cinta mereka tumbuh diam-diam, di balik tembok masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis. Aulia ingat bagaimana Sari selalu berbisik, kita harus hati-hati, sayang. Keluargaku konservatif sekali. Tapi sekarang, rahasia itu tampaknya bukan lagi milik mereka berdua. Keesokan paginya, Aulia duduk di sebuah warung kopi dekat kantornya, memegang secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Teleponnya berdering, nama Sari muncul di layar. Dia ragu, tapi akhirnya mengangkat. "Aul, kemana kamu semalam?" "Aku khawatir," suara Sari terdengar cemas. Aulia menarik napas dalam, "Aku tahu semuanya, Sari." "Siapa pria itu?" Diam panjang di ujung sana, lalu Sari menangis. "Makan aku, Aul. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." Mereka janji bertemu sore itu di taman kota, tempat aurit mereka dulu. Aulia merasa hatinya terbelah, bagian yang satu ingin memakan, yang lain ingin lari sejauh mungkin. Di taman, di bawah pohon rindang, Sari datang dengan wajah pucat. Dia duduk di samping Aulia, tangannya menyentuh lengan Aulia lembut. "Pria itu adalah sepupu jauhku, Aul. Kami hanya berbicara. Tapi, ada yang harus aku ceritakan." Sari menarik napas, matanya menatap ke tanah. "Keluargaku tahu tentang kita. Ibu menelepon kemarin, marah besar. Mereka bilang aku harus menikah dengan pria yang mereka pilih, atau mereka akan memutuskan hubungan." Aulia terkejut, "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Sari menggeleng, "Aku takut kehilanganmu. Aku pikir bisa menyelesaikannya sendiri." Percakapan mereka berlanjut panjang, penuh air mata dan pelukan. Aulia merasa konflik dalam dirinya, cinta untuk Sari versus realitas masyarakat yang tak menerima mereka. Malam itu, Aulia pulang ke rumah orang tuanya di Bogor untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Ibunya, seorang guru yang taat beragama, menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kenapa kamu jarang pulang, Nak? Ada masalah?" Aulia tersenyum paksa, "Gak, Bu. Cuma sibuk kerja." Tapi di dalam kamar, dia menangis sendirian. Bagaimana jika keluarganya tahu tentang Sari? Ayahnya, seorang pegawai negeri, selalu bilang bahwa keluarga kita harus menjaga nama baik. Aulia tahu, coming out bisa berarti pengusiran. Beberapa hari kemudian, Sari menelepon lagi. "Aul, keluargaku memaksa aku bertemu dengan calon suami itu. Namanya Rian, anak teman ayah." Aulia merasa jantungnya berdegup kencang. "Jangan, Sar. Kita bisa lari bersama." Tapi Sari ragu, "Aku takut, Aul. Mereka bilang jika aku tolak, aku akan diusir dari rumah dan kehilangan warisan." Konflik mulai memuncak, Aulia mendesak Sari memilih antara cinta mereka atau keluarga. Sari menangis, "Aku cinta kamu, tapi aku juga sayang keluargaku." Aulia marah, "Jadi kamu pilih mereka? Kamu bohongi aku selama ini." Pertengkaran pertama mereka meledak, meninggalkan luka yang dalam. Aulia mulai mencari dukungan dari teman-temannya.
Dia bertemu dengan Lina, sahabat lamanya yang juga lesbian tapi hidup terbuka. Kamu harus kuat, Aul. Masyarakat kita memang keras, tapi cinta sejati layak diperjuangkan. Lina cerita pengalamannya, dulu diusir keluarga, tapi sekarang bahagia dengan pasangannya. Aulia terinspirasi, tapi juga takut. Bagaimana jika Sari benar-benar menikah? Lina menggeleng, itu pilihan dia. Kamu harus pikirkan dirimu sendiri. Di kantor, Aulia sulit konsentrasi. Sebagai akuntan di sebuah perusahaan kecil, dia biasa menghadapi angka-angka dingin, tapi sekarang emosinya campur aduk. Bosnya memperhatikan, ada masalah, Aulia. Kamu kelihatan lelah. Aulia menggeleng, tapi dalam hati dia berpikir, bagaimana jika rekan kerja tahu? Indonesia bukan negara yang ramah bagi LGBT, undang-undang anti-diskriminasi masih lemah, dan opini publik sering negatif. Sore itu, Aulia mendapat pesan dari Sari, aku bertemu Rian tadi. Dia baik, tapi aku tak bisa lupakan kamu. Aulia balas marah, jadi kamu pergi juga. Kamu khianati aku. Sari membalas, aku terpaksa, Aul. Tolong pahami. Konflik semakin dalam, Aulia merasa dikhianati. Malam itu, dia minum sendirian di bar, mencoba lupakan semuanya. Tapi bayangan Sari terus menghantui. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Dia putuskan untuk bertemu Sari lagi, kali ini di apartemen mereka. Saat tiba, Sari sudah menunggu dengan mata bengkak. Aul, aku tak mau kehilanganmu. Mereka berpelukan, tapi Aulia merasa ada jarak. Kamu harus pilih, Sar. Kita atau keluargamu. Sari menangis, aku akan coba bicara dengan mereka. Tapi Aulia tahu, itu tak mudah. Keluarga Sari di Medan, konservatif dan religius, tak akan menerima. Hari-hari berikutnya, Aulia mulai merasakan tekanan dari dalam dirinya sendiri. Dia bertanya-tanya, apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Dia ingat masa kecilnya, di mana ayahnya selalu bilang wanita harus menikah dengan pria baik. Sekarang, dia melawan norma itu. Tapi harga yang harus dibayar tinggi, isolasi, rasa bersalah, dan ketakutan. Akhirnya, Sari menelepon, Aul, ibuku tahu segalanya. Dia lihat chat kita di ponselku. Aulia panik, apa yang terjadi? Sari menjawab, dia marah besar, bilang aku berdosa. Aku harus pulang ke Medan besok. Aulia merasa dunia gelap. Ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Aulia duduk di kereta menuju Bandara Soekarno-Hatta, hatinya berdebar. Dia memutuskan ikut Sari ke Medan, meski Sari melarang. Ini urusan keluargaku, Aul. Kamu jangan campur. Tapi Aulia tak bisa diam, dia harus hadapi ini bersama. Di pesawat, dia memandang awan di luar jendela, memikirkan masa depan mereka. Bagaimana jika keluarga Sari memaksa pernikahan? Apakah dia siap kehilangan Sari selamanya? Sesampai di Medan, Aulia menginap di hotel kecil. Sari menelepon malam itu, suaranya bergetar. Ibu memaksa aku bertemu Rian besok. Ayah juga setuju. Aulia marah, jangan biarkan mereka kendalikan hidupmu. Sari menangis, aku tak punya pilihan, Aul. Mereka ancam potong biaya hidupku. Konflik internal Sari semakin jelas, antara kewajiban anak dan cinta sejatinya. Keesokan harinya, Aulia diam-diam mengikuti Sari ke sebuah restoran di pusat kota Medan. Dari kejauhan, dia melihat Sari duduk dengan Rian, pria berusia 30-an yang tampan dan sopan. Mereka tertawa, dan Aulia merasa cemburu membara. Saat Sari keluar, Aulia menghadangnya. Apa yang kamu lakukan di sana? Sari terkejut, Aul, kenapa kamu di sini? Ini bahaya. Mereka bertengkar di pinggir jalan, suara mereka meninggi.
Kamu bohong lagi. Kamu nikmati pertemuan itu, tuduh Aulia. Sari membela diri, aku cuma pura-pura untuk tenangkan keluarga. Tapi Aulia tak percaya, luka pengkhianatan semakin dalam. Malam itu, di hotel, Aulia mendapat telepon dari Ibu Sari. Siapa kamu? Jangan dekati anakku lagi, suara wanita tua itu tegas. Aulia terdiam, lalu jawab, saya cinta Sari, Bu. Tolong pahami. Ibu Sari marah, cinta macam apa itu? Itu dosa. Sari harus menikah dengan Rian. Telepon ditutup kasar. Aulia menangis, merasa sendirian di kota asing. Dia sadar, ini bukan hanya tentang mereka berdua, ini tentang norma masyarakat Indonesia yang masih kuat pengaruh agama dan tradisi. Sari datang ke hotel diam-diam malam itu. Makan aku, Aul. Ibu lihat nomormu di ponselku. Mereka berpelukan, tapi Sari terlihat lelah. Aku tak tahu harus bagaimana. Jika aku tolak Rian, aku akan diusir. Aulia memegang tangannya, kita bisa mulai baru di Jakarta. Aku akan dukungmu. Tapi Sari ragu, aku takut kehilangan keluarga. Mereka satu-satunya yang aku punya. Debat mereka berlanjut, penuh emosi. Aulia merasa Sari mulai goyah, tapi tekanan keluarga terlalu besar. Beberapa hari kemudian, acara pertunangan Sari dan Rian diumumkan. Aulia mendapat kabar dari Lina, yang kebetulan punya teman di Medan. Aul, kamu harus pulang. Ini berbahaya. Tapi Aulia nekat, dia pergi ke rumah Sari. Di depan gerbang, dia bertemu ayah Sari, pria paruh baya yang tegas. Kamu siapa? Pergi dari sini. Aulia berani, saya teman Sari, Pak. Tolong izinkan saya bicara dengannya. Ayah Sari menggeleng, anakku akan menikah minggu depan. Jangan ganggu. Aulia pulang dengan hati hancur. Di Jakarta, Aulia kembali bekerja, tapi pikirannya di Medan. Dia mulai mencari komunitas di online forum. Banyak cerita serupa, wanita yang dipaksa menikah untuk tutupi orientasi mereka. Aulia ikut diskusi, merasa tak sendirian. Tapi itu tak cukup, dia ingin Sari kembali. Sari menelepon diam-diam, Aul, pertunangan besok. Aku tak mau, tapi aku takut. Aulia mendesak, lari saja ke sini. Sari menangis, aku akan coba. Tapi pagi berikutnya, Sari hilang kontak. Aulia panik, menelepon berulang kali. Akhirnya, pesan masuk, Ma, Aul. Aku harus lakukan ini. Untuk keluarga. Aulia merasa dikhianati lagi, Sari memilih keluarga daripada mereka. Aulia jatuh ke dalam depresi. Dia cuti kerja, menghabiskan hari di apartemen sendirian. Lina datang mengunjungi, kamu harus move on, Aul. Sari sudah pilih jalannya. Tapi Aulia tak bisa, dia masih cinta. Dia mulai mempertanyakan dirinya, apakah salah mencintai sesama jenis. Di Indonesia, di mana undang-undang tak lindungi, hidup seperti ini penuh risiko. Beberapa minggu kemudian, Aulia mendapat undangan pernikahan Sari dan Rian. Hatinya teriris, tapi dia putuskan pergi. Di Medan lagi, dia sembunyi di antara tamu. Saat melihat Sari berpakaian pengantin, cantik tapi mata kosong, Aulia tak tahan. Dia mendekat saat resepsi, Sar, ini salah. Kamu tak bahagia. Sari terkejut, Aul, pergi. Ini untuk yang terbaik. Tapi di mata Sari, Aulia lihat keraguan. Malam itu, Sari menyelinap ke hotel Aulia. Aku tak bisa lanjutkan ini. Aku cinta kamu. Mereka berciuman, tapi Sari bilang, besok pernikahan. Aku harus putuskan sekarang. Konflik puncak, Sari harus pilih antara cinta dan kewajiban. Aulia memohon, pilih kita, Sar. Sari menangis, aku akan coba batalkan.
Tapi pagi harinya, Sari menghilang lagi. Aulia pulang ke Jakarta dengan hati kosong. Dia sadar, ini baru awal dari perjuangan panjang. Kembali di Jakarta, Aulia mencoba bangkit. Dia bergabung dengan kelompok dukungan di sebuah mall kecil. Di sana, dia bertemu banyak orang dengan cerita mirip, dipaksa menikah, diusir keluarga, bahkan dianiaya. "Kamu beruntung masih punya pekerjaan," kata seorang anggota. Aulia mengangguk, tapi dalam hati dia masih memikirkan Sari. Pernikahan itu batal. Tak ada kabar. Beberapa hari kemudian, telepon dari nomor tak dikenal. "Aul, ini Sari. Aku lari dari rumah." Aulia terkejut senang, "Di mana kamu?" Sari jawab, "Di Bandung, di rumah teman. Aku batalkan pernikahan. Keluarga marah besar, aku diusir." Aulia langsung berangkat ke Bandung. Di sana, Sari terlihat kurus dan lelah, tapi bahagia melihat Aulia. "Makan aku, Aul. Aku salah pilih keluarga dulu." Mereka berpelukan lama, tapi Aulia tahu, ini tak mudah. Sari sekarang tak punya apa-apa, pekerjaan hilang, keluarga putus hubungan. Mereka pindah bersama ke apartemen kecil di Jakarta. Awalnya indah, masak bersama, jalan-jalan malam. Tapi tekanan datang. Sari sulit cari kerja, Cinya ditolak karena rumor dari keluarga. "Mereka sebarkan gosip bahwa aku sakit jiwa," kata Sari pahit. Aulia dukung, "Kita akan lewati ini bersama." Tapi Aulia sendiri mulai merasakan tekanan dari keluarganya. Ibu menelepon, "Kenapa kamu bawa teman wanita tinggal bareng? Orang bilang aneh." Aulia bohong, "Cuma teman, Bu." Tapi rasa bersalah menumpuk. Konflik baru muncul, Sari mulai depresi. "Aku kangen keluarga, Aul. Apakah aku salah tinggalkan mereka?" Aulia marah, "Kamu pilih aku, ingat. Jangan ragu sekarang." Pertengkaran sering terjadi. Sari merasa kehilangan identitas, dulu dia anak manja keluarga kaya, sekarang harus berjuang. Aulia sebagai tulang punggung, lelah. "Aku kerja keras untuk kita, Sar. Kamu harus kuat." Suatu hari, Rian menelepon Sari. "Sar, keluargamu khawatir. Kembalilah." Sari ragu, tapi Aulia mendengar dan marah. "Jangan angkat lagi. Dia mau ambil kamu kembali." Sari membela, "Dia cuma teman." Tapi benih keraguan tumbuh. Aulia mulai curiga, apakah Sari benar-benar setia. Di kelompok dukungan, Aulia cerita masalahnya. "Cinta ini berat sekali." Pemimpin kelompok bilang, "Itu normal. Masyarakat kita paksa kita sembunyi, tapi kalian harus komunikasi." Aulia coba terapkan, malam itu, dia bicara dari hati ke hati dengan Sari. "Aku takut kehilanganmu lagi." Sari menangis, "Aku juga. Tapi aku merasa bersalah pada keluarga." Mereka sepakat cari bantuan psikolog. Tapi masalah bertambah. Di kantor Aulia, rekan kerja mulai gosip. "Aulia tinggal sama wanita, pasti lesbian. Bos memanggil, ini pengaruh kerjaanmu." Okuslah. Aulia takut dipecat, diskriminasi di tempat kerja umum di Indonesia. Dia mulai sembunyi lebih dalam, tapi itu membuatnya stres. Sari akhirnya dapat kerja sebagai relancer desain. Akhirnya, katanya senang. Tapi klien pertama adalah teman Rian. Dia tawarkan proyek besar, kata Sari. Aulia curiga, "Jangan. Itu jebakan." Sari marah, "Kamu terlalu paranoid." Pertengkaran meledak, Sari keluar rumah malam itu. Aulia panik, mencari kemana-mana. Pagi harinya, Sari pulang. "Aku tidur di rumah Lina." Aulia lega, tapi marah. "Kenapa kamu pergi?" Sari jawab, "Aku butuh ruang. Tekanan ini terlalu berat."
Mereka berdamai, tapi retak mulai terlihat. Beberapa bulan kemudian, Ibu Aulia datang ke apartemen tanpa pemberitahuan. "Aul, ini apa? Kenapa Sari tidur di kamarmu?" Aulia panik, "Bu, kami cuma teman." Tapi ibu curiga, "Jangan bohong. Orang kampung bilang kalian aneh." Konfrontasi terjadi, ibu marah, "Ini dosa. Kamu harus menikah dengan pria." Aulia menangis, "Bu, aku cinta Sari." Ibu pergi dengan kecewa, "Jangan hubungi lagi kalau begini." Aulia hancur, sekarang dia juga kehilangan keluarga. Sari menghibur, "Kita punya satu sama lain." Tapi Aulia merasa beban berat. Apakah ini layak? Kita kehilangan segalanya. Sari jawab, "Cinta kita benar." Tapi keraguan Aulia tumbuh. Malam itu, Rian datang ke apartemen. "Sar, keluargamu sakit. Ibumu masuk rumah sakit karena stres." Sari sok, "Aku harus pulang." Aulia menghalangi, "Ini pasti jebakan." Tapi Sari pergi juga, meninggalkan Aulia sendirian. Pengkhianatan lagi. Aulia merasa dunia runtuh. Aulia menunggu kabar dari Sari selama berhari-hari. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Dia mulai paranoid, apakah Sari kembali ke Rian? Di kelompok dukungan, dia cerita, "Aku takut dia tinggalkan aku lagi." Teman-teman sarankan, "Beri waktu. Mungkin dia sibuk dengan keluarga." Tapi Aulia tak bisa diam, dia berangkat ke Medan lagi. Di sana, dia pergi ke rumah sakit. Ibu Sari memang dirawat karena serangan jantung ringan. Aulia sembunyi, tapi melihat Sari di koridor. Saat sendirian, Aulia mendekat. "Sar, apa kabar?" Sari terkejut, "Aul, kenapa kamu di sini?" "Bahaya. Mereka bicara di taman rumah sakit. Ibu stabil sekarang. Tapi mereka paksa aku tinggal di rumah." Aulia marah, "Kembalilah ke Jakarta." Sari menggeleng, "Aku harus rawat ibu." Aul." Aulia merasa ditinggalkan, Sari memilih keluarga lagi. Pulang ke Jakarta, Aulia jatuh lebih dalam. Dia resign dari kerja, mencari yang baru tapi gagal. "Stres ini pengaruh semuanya," katanya pada Lina. "Lina ajak tinggal sementara, kamu butuh dukungan." Di rumah Lina, Aulia bertemu pasangannya, Mira. Mereka cerita pengalaman, "Kami juga pernah pisah karena keluarga, tapi kembali karena cinta." Aulia terinspirasi, tapi masih sakit hati. Beberapa minggu kemudian, Sari kembali ke Jakarta. "Aul, aku kembali untukmu." Tapi Aulia dingin, "Kamu selalu pergi saat sulit." Sari menangis, "Ibu minta aku pulang, tapi aku tolak sekarang. Aku pilih kamu." Mereka berdamai, tapi kepercayaan rusak. Hidup bersama lagi, tapi penuh ketegangan. Konflik baru, ayah Sari datang ke Jakarta. "Sar, pulanglah. Rian masih tunggu." Sari tegas, "Tidak, Pak. Aku cinta Aulia." Ayah marah, "Ini haram. Kamu bawa malu keluarga." Pertengkaran hebat, ayah pergi dengan ancaman, "Kamu bukan anakku lagi." Sari hancur, tapi Aulia dukung, "Kita kuat." Tapi tekanan sosial bertambah. Tetangga apartemen mulai gosip, polisi bahkan datang karena laporan aktivitas mencurigakan. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang anti-spesifik, intimidasi umum. Aulia dan Sari takut pindah ke tempat baru. "Ini seperti lari terus," kata Sari lelah. Aulia mulai aktif di advokasi LGBTI. Dia ikut demo kecil, menulis artikel anonim. "Kita harus ubah masyarakat," katanya pada Sari. Sari setuju tapi ragu, "Bahaya, Aul. Bisa ditangkap." Tapi Aulia nekat, dia ingin perubahan. Suatu hari, Rian datang lagi. "Sar, aku tak mau nikah paksa.
Aku tahu kamu cinta Aulia. Ternyata Rian Gai dan pernikahan itu cuma topeng. Keluargamu paksa aku juga. Sari sok, kenapa tak bilang dulu? Rian jawab, aku takut. Pengungkapan ini ubah segalanya, Sari merasa dibohongi keluarga. Sari konfrontasi keluarga, ia telepon. Kalian bohongi aku. Ibu menangis, kami mau yang terbaik untukmu. Tapi Sari tegas, yang terbaik adalah biarkan aku bahagia. Hubungan mulai retak permanen. Aulia dan Sari mulai bangun hidup baru. Sari dapat kerja bagus, Aulia kembali bekerja. Tapi luka masa lalu masih ada. Apakah kita bisa lupakan semuanya? Tanya Aulia. Sari jawab, kita coba. Tapi klimaks datang, keluarga Aulia tahu segalanya dari gosip. Ayah datang, Aul, ini benar. Kamu lesbian. Aulia mengaku, ya, Pak. Aku cinta Sari. Ayah marah, pergi dari rumah ini. Kamu bawa aib. Aulia diusir, sekarang mereka berdua yatim piatu secara emosional. Mereka pindah ke Bali mencari kedamaian. Di sana komunitas lebih terbuka. Akhirnya kita bebas, kata Sari. Tapi Aulia merenung, harga yang dibayar terlalu mahal. Kehilangan keluarga, teman, stabilitas. Apakah cinta ini sepadan? Di Bali, Aulia dan Sari mulai hidup baru. Mereka buka usaha kecil desain grais, bekerja dari rumah pantai. Pagi-pagi jalan di pantai, malam bicara mimpi. Kita selamat dari badai, kata Sari suatu hari. Aulia tersenyum, tapi dalam hati masih ada bayang. Tapi kita kehilangan banyak. Sari memeluknya, itu harga kebebasan. Beberapa bulan kemudian, Ibu Sari menelepon. Sar, aku rindu kamu. Sari menangis, aku juga, Bu. Tapi kalian harus terima Aulia. Ibu ragu, susah, nak. Tapi aku coba. Rekonsiliasi lambat mulai. Ayah Sari masih keras, tapi ibu datang berkunjung diam-diam, aku lihat kalian bahagia, katanya. Sari senang, tapi Aulia waspada. Jangan terlalu harap. Keluarga Aulia lebih sulit. Ibu menelepon kadang, tapi ayah tolak. Dia masih marah, kata ibu. Aulia sedih, tapi terima. Mungkin butuh waktu. Hidup mereka stabil, tapi masyarakat masih tantang. Di Bali, meski lebih liberal, tetap ada tapan aneh. Kita harus tetap hati-hati, kata Aulia. Sari setuju, tapi mulai aktif di komunitas lokal. Kita bisa bantu orang lain. Mereka ikut acara pride kecil, merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Suatu hari, Rian datang berkunjung. Aku coming out ke keluarga. Terima kasih inspirasi kalian. Sari tertawa, kita sama-sama. Pengungkapan masa lalu bantu sembuhkan luka. Tapi Aulia mulai merasakan konflik internal baru. Apakah aku bahagia benar? Aku kangen keluarga. Sari paham, aku juga. Tapi kita pilih ini. Debat ringan terjadi, tapi mereka semakin kuat. Tahun berganti, mereka adopsi anjing, simbol keluarga kecil. Ini cukup untukku, kata Aulia. Sari mengangguk, untukku juga. Tapi akhirnya, klimaks emosional, ayah Aulia sakit. Ibu menelepon, datanglah, Aul. Dia minta maaf. Aulia pergi ke Bogor, Sari ikut. Di rumah sakit, ayah lemah, makan ayah, nak. Ayah salah. Aulia menangis, aku makan, Pak. Rekonsiliasi terjadi, ayah terima Sari pelan-pelan. Selama kalian bahagia. Kembali ke Bali, mereka merayakan. Kita menang, kata Sari. Aulia setuju, tapi renung berapa banyak yang hilang untuk ini. Teman yang pergi, tahun-tahun stres, luka hati.
Cinta mereka bertahan, tapi dengan harga tinggi. Mereka jadi panutan bagi komunitas, cerita pengalaman di seminar. Jangan takut berjuang, kata Aulia. Tapi dalam hati, dia tahu tak semua cerita berakhir bahagia sempurna. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, atau terkadang kita harus kompromi dengan norma masyarakat untuk hindari penderitaan lebih besar?